Pada jantung Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Ledokombo, tumbuh sebuah komunitas yang menjadi simbol harapan dan perubahan. Tanoker, yang berarti kepompong dalam bahasa Madura, hadir sebagai ruang belajar budaya dan tumbuh bagi masyarakat. Kami memiliki kesempatan untuk mengikuti salah satu kegiatan mingguan yang dilakukan rutin oleh Tanoker, yaitu Minggu Ceria, dengan memainkan berbagai permainan lokal Indonesia. Tanoker memiliki salah satu ikon terkenal, yaitu Festival Egrang, yang tidak hanya melestarikan permainan tradisional, tetapi juga menjadi ajang ekspresi budaya dan kreativitas masyarakat. Festival ini telah menarik perhatian hingga mancanegara, menjadikan Ledokombo sebagai destinasi wisata edukatif dan penuh budaya. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi Nazal sedang bermain egrang besi. Gaya yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi adalah gaya berat. Kemudian gaya yang arahnya ke atas adalah gaya normal. Gaya normal digunakan untuk menyeimbangkan gaya berat yang besarnya sama dengan gaya normal tersebut. Hal ini diperlukan agar terjadi kesetimbangan pada saat bermain egrang besi. Bagaimana cara menghitung gaya normal? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Apakah kalian semua sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep kesetimbangan benda tegar pada permainan egrang besi. Disimak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis syarat kesetimbangan statis pada egrang besi melalui pengamatan dan perhitungan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menghitung distorsi dan gaya normal yang bekerja pada egrang besi berdasarkan data masa pengguna dan dimensi egrang. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan egrang menggunakan prinsip fisika. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, konsep dasar kesetimbangan dan syarat-syarat kesetimbangan. Yang kedua adalah kesetimbangan pada egrang besi. Yang ketiga adalah gaya normal dan momen gaya. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan pada egrang besi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar kesetimbangan. Apa sih kesetimbangan itu? Kita bahas bersama-sama ya. Kesetimbangan benda tegar adalah suatu materi fisika di mana suatu benda itu tetap mempertahankan kondisinya meskipun benda tersebut diberi gaya luar. Nah, benda ini memiliki resultan gaya atau momen gaya yang disebut torsi yang bernilai 0. Nah, untuk mencapai kondisi setimbang ini, benda tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, resultan gayanya bernilai 0 atau sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua adalah resultan momen gaya atau torsinya juga harus 0, yang artinya sigma tau bernilai 0. Oke, setelah kita tahu mengenai konsep dasar kesetimbangan, nah kira-kira permainan apa sih yang mengandalkan prinsip kesetimbangan dalam penggunaannya? Nah, yang akan kita bahas hari ini yaitu egrang besi. Pada egrang besi ini juga mengandalkan prinsip kesetimbangan dalam permainannya. Nah, tapi sebelum itu, mari kita bahas apa itu egrang. Egrang adalah salah satu permainan lokal Indonesia yang ditemukan berasal dari Jawa Barat. Nah, egrang sendiri itu memiliki banyak sekali jenisnya. Terdapat egrang bambu, egrang batok, dan juga yang kita pelajari hari ini yaitu egrang besi. Namun, perbedaan egrang besi dengan egrang lainnya itu apa sih? Nah, egrang besi ini tidak memiliki pegangan seperti egrang lainnya. Jadi, egrang besi ini benar-benar mengandalkan kesetimbangan dalam permainannya. Pada kesetimbangan benda tegar terdapat beberapa konsep fisika yang terkait. Di antaranya adalah gaya normal, momen gaya, dan momen inersia. Yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan egrang besi. Gaya ini merupakan respon yang diberikan terhadap berat benda yang ditumpukan kepada egrang. Ketika pemain berdiri di atas egrang, berat badan orang tersebut menghasilkan gaya gravitasi yang menariknya ke bawah.
Sehingga terdapat gaya normal dari egrang besi sebagai upaya untuk menyeimbangkan gaya gravitasi tersebut. Dalam kondisi kesetimbangan, besar gaya normal akan sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada pengguna egrang. Sehingga jika W adalah berat, dalam kasus ini adalah gaya gravitasi, dan N adalah gaya normal, maka dapat dituliskan dengan persamaan N sama dengan W. Dengan W adalah M kali G. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Jadi, N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Berikutnya adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah kemampuan gaya untuk memutar benda di sekitar titik tumpu. Pada egrang besi, titik tumpu berada pada bawah egrang yang langsung bersentuhan dengan tanah. Ketika pengguna berdiri, di atasnya berat dari tubuh akan menghasilkan momen gaya. Momen gaya atau torsi dirumuskan dengan M sama dengan F kali D. M adalah momen gaya atau torsi dengan satuan Nm atau Newton meter. F adalah gaya yang diterapkan dengan satuan N atau Newton. Dan yang terakhir adalah D, yaitu adalah jarak dari titik tumpu ke garis aksi dari gaya dengan satuan M. Yang pertama, kita akan menganalisis besarnya gaya normal yang bekerja pada egrang besi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa besarnya gaya normal sama dengan besarnya gaya berat atau gaya gravitasi pada kasus ini. Gaya berat atau gaya gravitasi berasal dari M kali G atau massa dikali percepatan gravitasi. Massa di sini, pada kasus ini, terdapat dua, yaitu massa anak dan juga massa egrang. Sehingga N atau gaya normal pada kasus ini adalah massa anak ditambah massa egrang dikali percepatan gravitasi. Seperti yang diketahui, besarnya massa anak adalah 30 kg dan massa dari egrang adalah 1 kg. Sehingga N sama dengan 30 ditambah 1 dikalikan dengan 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga N sama dengan 31 dikali 9,8 yang menghasilkan N atau gaya normal pada kasus ini adalah 303,8 Newton. Nah, sudah kita tahu nih di awal bahwa nilai torsi itu harus sama dengan 0. Nah, bisa kita jabarkan menjadi F anak dikalikan jarak titik tumpu anak dikurangi F egrang dikali jarak titik tumpu egrang sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kita tuliskan menjadi D egrang sama dengan F anak dikalikan jarak titik tumpu anak dibagi dengan F egrang. Berarti D egrang sama dengan 294 dikali 1,15 dibagi dengan 9,8. Nah, hasilnya yaitu 34,5 meter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan egrang besi ada 4. Yang pertama, posisi pusat massa pengguna. Nah, apabila posisi pusat massanya itu semakin rendah, maka egrang besi ini akan semakin stabil. Yang kedua adalah panjang dan posisi pijakan. Nah, panjang dan posisi pijakan ini mempengaruhi torsi yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah panjang egrang. Nah, apabila egrang ini didesain dengan tidak seimbang, maka egrang ini tidak akan bisa stabil. Dan yang terakhir adalah distribusi berat. Nah, mengapa distribusi berat ini kita harus memikirkan? Karena jika tidak terdistribusi secara baik, maka egrang akan condong ke satu sisi saja. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.